Hai semua, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily. Channel ini berisi tentang kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggalnya di perantauan. Oke, ini aku sedang beraktivitas di dapur. Jadi aku mau ngupasin bawang merah, bawang putih, terus nanti aku juga mau refill stok yang ada di dapur. Nah, aku juga mau beres-beres dapur dan juga nanti mau nuangin bubur kacang hijau yang kemarin aku bikin ya. Sesuai dengan judul yang aku buat, jadi kali ini aku beraktivitas sambil bercerita tentang per-YouTuber ya bun. Nah, beberapa waktu yang lalu aku kan sudah berbagi cerita alasan kenapa aku tuh membuat akun YouTube. Waktu itu sudah aku ceritakan ya bun, jadi waktu itu memang di tahun 2019 bulan Maret aku tuh mengikuti lomba dongeng. Nah, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua peserta yaitu harus mengupload video dongeng tersebut di akun YouTube-nya masing-masing. Karena waktu itu aku belum punya akun YouTube, akhirnya aku dibuatin akun YouTube. Setelah dibuat, barulah aku upload video lombaku ya bun. Dan ini dia video pertama yang aku upload di tanggal 17 bulan Maret 2019. Untuk judulnya yaitu Dongeng Iwi Si Saci Lebah Pekerja Keras. Untuk thumbnailnya memang aku tutupin ya bun, karena di situ aku tuh masih menampilkan muka. Terus untuk videonya juga sudah aku privasi karena itu permintaan dari Paksto. Jadi nanti aku mau bercerita ya kenapa video-video aku itu yang lama sudah aku privasi. Seiring berjalannya waktu, aku mulai upload lagi ya video, tapi memang waktu itu aku uploadnya video yang berkaitan dengan anak-anak. Nah, waktu aku upload juga nggak yang rutin-rutin banget ya bun, paling 3 bulan sekali atau kadang pokoknya jarang banget deh waktu itu. Terus aku juga nggak ngerti gimana caranya supaya bisa gajian lewat YouTube. Pokoknya waktu itu aku cuma pengen upload aja, terutama untuk kenang-kenangan gitu ya bun. Nah, singkat cerita, sekitar 2 tahunan aku merantau. Waktu itu aku nikah ya sama Paksu. Dan setelah kami nikah, qadarullah waktu itu aku harus resign dari kerjaanku. Karena memang waktu itu qadarullah kami harus pindah, yang tadinya kami tinggal di Bekasi, terus harus pindah ke Bogor. Waktu itu ngerasa berat banget ya bun, harus pindah gitu. Apalagi kan teman-temanku semuanya di Bekasi, saudara juga deket di Bekasi. Tapi memang waktu itu keadaan terbaik itu memang harus pindah. Alhasil ya udah aku pindah. Tapi sebelum resign aku juga udah tanyakan ke Paksu, nanti kalau misalkan aku resign aku harus ngapain gitu kan. Yang namanya memang hari-harinya itu kerja, pokoknya sibuk gitu. Kalau misalkan udah resign tuh harus ngapain kan bingung ya bun. Nah, waktu itu Paksu nyaranin ke aku ya, kalau misalkan udah resign, aku kebingungan mau ngapain. Beliau itu pesen ya, aku katanya bisa ngembangin apa yang menjadi hobi atau potensiku. Yang pertama dulu beliau nyaranin aku bisa menjadi seorang penulis ya dengan model laptop kayak gitu. Terus yang kedua, aku bisa ngembangin akun YouTube karena memang dulu aku udah punya akun YouTube. Nah, berhubung aku tuh memang nggak terlalu suka dan nggak terlalu bisa dengan keterampilan menulis, aku tuh lebih suka dengan keterampilan berbicara ya bun, karena menurutku aku memang lebih condong ke keterampilan berbicara daripada keterampilan menulis. Kalau misalkan disuruh milih ya tentu aku memilih yang keterampilan berbicara. Nah, setelah aku tuh resign, udah pindah juga, aku nggak langsung terjun ya, sesuai dengan arahan Paksu, karena memang waktu itu aku istirahat dulu. Terus beberapa minggu atau bulan kemudian gitu, aku tuh mulai download aplikasi untuk desain rumah. Jadi waktu itu aku belajar bikin desain rumah ya pakai aplikasi apa gitu aku lupa, pokoknya bikin desain rumah. Terus aku juga gambar-gambar ya di HP. Pokoknya aku waktu itu mencoba untuk mengembangkan hobiku yang baru gitu. Nah, lama-lama aku bosen ya bun. Terus waktu itu Paksu udah sering gitu nawarin atau nyaranin aku buat terjun ke YouTube gitu, mengembangkan akun YouTubeku.
Nah, waktu itu Paksu tuh bilang ya ke aku tuh boleh terjun ke dunia YouTube lagi, tapi syaratnya itu nggak boleh nampilin muka. Nah, makanya waktu Paksu tuh nyaranin untuk terjun ke YouTube, aku nggak langsung mau karena memang menurutku persyaratannya itu berat banget ya. Mungkin bagi sebagian orang dikasih persyaratan yang seperti itu no problem ya bun. Tapi menurutku pribadi itu adalah syarat yang sangat berat. Karena dulu aku upload video itu kan berkaitan dengan video anak-anak. Nah, video dongeng atau cerita Swabia dan lain-lain. Pokoknya berkaitan dengan dunia peraktingan gitulah. Nah, kalau misalkan aku tuh bikin video tanpa menampilkan muka, menurutku kayak masih kurang gitu loh, Bun. Karena ketika kita itu mendongeng dengan kita menampilkan muka kan audien jadi tahu nih ekspresi kita seperti apa gitu kan. Dengan ekspresi kita itu kan tentu meyakinkan audien gitu kan. Misalkan lagi sedih, ekspresinya harus gimana? Misalkan lagi bahagia, ekspresinya harus gimana? Pokoknya seperti itu. Nah, makanya waktu itu aku nggak langsung mengiyakan ya, Bun. Karena kalau misalkan dengan persyaratan tidak menampilkan muka, terus konten anak-anak seperti dongeng, konsepnya itu harus gimana gitu. Kecuali aku tuh punya keahlian membuat kayak animasi gitu. Kalau misalkan aku punya kemampuan seperti itu, ya aku malah seneng gitu kan dengan cara tidak menampilkan muka tapi videonya itu ada animasinya. Aku juga pengen tapi memang aku karena nggak punya kemampuan tersebut akhirnya ya nggak aku lanjutkan gitu kan. Nah, lama-lama aku tuh bosen banget ya bun membuat desain rumah, walaupun aku seneng banget bikin-bikin desain rumah, tapi yang namanya rasa bosen tuh waktu itu nggak bisa dilakukan lagi lah, pokoknya bosen banget. Terus kodarullah juga kan aku belum diamanahi buah hati. Waktu itu sering banget nangis karena ngerasa kesepian, gak punya teman kalau misalkan Paksu kerja. Pokoknya campur aduk deh perasaanku waktu itu. Dan kodarullah lagi, waktu itu HP ku juga rusak, pokoknya mati, gak bisa dinyalain, gak tahu kenapa. Nah, setelah HP ku rusak, alhamdulillah ada rezeki beli HP lagi. Nah, waktu itu qadarullah untuk video yang aku rekam di HP ini tuh waktu dipindah di laptop tuh nggak tahu kenapa nggak bisa. Nah, nggak tahu kenapa ya Bun, tiba-tiba aku tuh kayak kepikiran lagi, apa aku edit ya, aku upload ke YouTube aja nih. Kalau misalkan aku udah bikin video tapi nggak bisa aku pindah ke laptop, terus masa harus disimpan di HP terus? Kalau dipindah di drive juga ada batasnya ya Bun. Nah, waktu itu Paksu masih terus ya nyaranin untuk terjun aja ke dunia YouTube gitu, ngembangin YouTube. Tapi syaratnya masih sama ya bun, nggak boleh nampilin muka. Nah, akhirnya waktu itu aku mulai tertarik lah gitu, apalagi dengan masalah videoku yang nggak bisa disalin ke laptop gitu. Nah, waktu itu Paksu nyaranin untuk ngembangin di YouTube supaya aku juga nggak kesepian, maksudnya ada kegiatan tambahan lagi gitu kan, karena aku udah bosen membuat desain rumah, udah bener-bener nggak tahu gitu harus gimana. Nah, sebelum aku terjun ke YouTube lagi, aku juga udah mulai membuat kayak list belanja, membuat meal plan, food prep, budgeting kayak gitu ya, Bun. Nah, dari situ Paksu tuh juga ngelihatnya itu kayak positif dan beliau itu nyaranin terus ya, Bun, bisa diupload di YouTube karena kata beliau itu banyak loh ibu-ibu yang belum tahu tentang dunia pekerjaan ibu rumah tangga yang ternyata kalau misalkan mau didalamin ya sedetail ini gitu. Nah, waktu itu aku mulai berpikir, kayaknya bener juga sih gitu kan. Nah, karena ada problem HP ku yang bermasalah juga, nggak bisa disalin videonya ke laptop gitu kan. Akhirnya waktu itu aku kayak mikir-mikir lagi, kayaknya bener juga sih kata Paksu dan akhirnya waktu itu aku membuat video. Jadi waktu itu aku baru beli daun pandan dan juga tanah ya. Terus aku tuh nanam daun pandan. Nah, dari situ aku mulai ngerekam, aku videokan, terus aku edit dan aku waktu itu mulai upload video
di YouTubeku dengan konten ibu rumah tangga. Nah, Pak Su juga pernah ya pesan ke aku bahwa beliau itu mengizinkan aku untuk terjun lagi ke YouTube supaya aku ada kegiatan tambahan, tidak ngerasa kesepian lagi gitu. Nah, kalau misalkan akun YouTubeku ini alhamdulillah dimonet, itu adalah bonus buat aku ya, kata beliau. Nah, dari situlah aku mulai upload video ya Bun, tapi memang uploadnya belum begitu rutin, terus masih sambil belajar gitu. Nah, waktu itu juga ada ya yang komen di videoku, tapi aku juga belum paham ya kalau misalkan ada yang komen di video kita, alangkah lebih baiknya kita juga nonton balik videonya mereka dan juga komen ya Bun. Waktu itu aku belum paham, tapi ketika lama-lama aku mengamatin, oh ternyata harus kayak gini gitu supaya ada yang nonton ke video kita. Pokoknya masih banyak sih cerita tentang dunia per-YouTubeanku, tapi memang saat ini belum bisa aku ceritakan semua ya, karena terkendala durasi. Nah, berhubung ini juga sudah di penghujung video ya Bun, semoga next time bisa aku lanjutkan ya perjalanan YouTubeku sampai akhirnya aku harus membuat channel baru ya. Jadi channelku yang dulu tuh sekarang udah nggak aku pakai. Oke Bunda, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini juga menginspirasi bunda-bunda semuanya ya. Wassalamualaikum.